Tasya. Aku Syakila. Kali ini kita bakal ngajakin kalian buat menjelajahi kearifan lokal di Semarang. Di Semarang itu selain terkenal dengan sejarahnya, di Semarang juga terkenal sebagai surga kulineran. Bener banget. Dari makanan yang tradisional sampai minumannya nyegerin, kita akan ajak kalian nyobain 2 kuliner andalan Semarang. Kira-kira apa aja ya? Nah, yuk kita cari sekarang kulinerannya. Yuk, keburu lapar nih. Yuk, yuk. Setiap kota punya cerita, dan di Semarang cerita itu bukan cuma tentang bangunan tua atau sejarah panjang, tetapi juga tentang rasa. Dari gurihnya tahu gimbal hingga manis segarnya es kempal pleret, kuliner Semarang selalu punya cara tersendiri untuk bikin orang jatuh cinta. Hai Budis, sekarang kita berada di Tahu Gimbal Pak Haji Edi yang berada di Pandanaran, Semarang. Jadi tadi tuh kita sempat bingung ya mau pilih yang mana, soalnya sepanjang jalan itu isinya tahu gimbal Pak Edi semua. Terus kita ketemu satu yang asli yang ada badaknya. Aduh. Salah ya guys, yang asli itu ada tulisan Pak Hajinya. Nah, dan ada foto beliau di warungnya itu. Nah, sekarang kita langsung aja yuk kita cobain. Let's go. Sebelumnya Bapak boleh perkenalan namanya siapa? Nama saya Adi Toro, putra menantu dari Pak Haji Edi. Oh gitu, berarti Bapak di sini sudah berjualan tahu gimbal sejak berapa lama? Historisnya dulu Bapak awal mulai jualan itu masih keliling di Pikul itu tahun 72, waktu Bapak masih remaja. Nah itu terus berkeliling sekitaran Erlangga, Pekun sini sama Pradusari. Nah itu terus alhamdulillah bagus, respon dari masyarakat bagus, sampai akhirnya pertama kali mangkal itu, kalau adik-adik paling nggak tahu ya, dulu di Gor, sekarang jadi Ciputra. Nah itu dulu di Gor, terus di sekitaran Simpang 5 depan Masjid Baitur Rahman, sampai akhirnya kalau pagi di belakang Gubernuran, sorenya di Jalan Pahlawan. Nah di situ titik awal menaiknya omset Bapak secara terus menerus gitu. Terus kalau boleh tahu nih Pak, di sepanjang jalan ini kan banyak banget nama tahu gimbal Pak Haji Edi itu. Haji Edi cuma satu. Oh gitu. Saya konfirmasi Haji Edi cuma punya Bapak. Kalau yang lain kan Pak Edi KW, itu mereka nebeng namanya Bapak kami gitu. Dulu mereka pakai nama sendiri-sendiri. Waktu masih di muter di taman ini, dulu kan ada jalannya bagus. Ya. Nah mereka jualan pakai nama sendiri, tahu gimbal apa, tahu gimbal apa. Nah karena sama Pak Ganjar dibongkar, sambil menunggu tempat ini jadi, ternyata mereka sudah pada buka sendiri-sendiri pakai nama Edi semua. Nah, kenapa jadi tahu gimbal Haji Edi? Kan kita sudah patenkan. Waktu itu 2018 pelanggannya Bapak yang sudah jadi pejabat itu kan nyari nggak ketemu, sampai akhirnya ketemu Bapak. Akhirnya ngasih saran, udah kamu kan sudah haji 2 kali, paknya dihilangin langsung tahu gimbal Haji Edi. Nah, sejak 2018 brandnya diganti menjadi tahu gimbal Haji Edi, dan cuma satu-satunya. Nah, lalu kenapa tahunya ini dinamain tahu gimbal Pak? Bapak itu kan meng-create sendiri ya. Jadi tahu gimbal ini di-create sendiri sama Bapak dari awal 72 itu, 70-an itu dulu nggak seperti sekarang. Jadi Bapak masih trial, kasih ini. Akhirnya pada satu komposisi yang terakhir yang sampai sekarang itu terdiri dari sayurnya kubis, tauge, sama seledri. Bahan bakunya utama tahu, lontong, gimbal, sama telur. Nah itu. Berarti Pak Haji Edi itu memodifikasi sendiri makanannya. Meng-create, bukan modifikasi gitu. Meng-create tahu gimbal yang jadi sampai sekarang, dan alhamdulillah menjadi berkah ide dari ditiru sampai banyak orang seperti itu. Nah, begitu teman-teman, kenapa Pak Haji Edi membuat tahu gimbal, dan tahu gimbal Pak Haji Edi itu hanya satu di sini di daerah Pandanaran ini, hanya satu yang asli. Guys, ya nggak usah foto-foto terus dong.
Ini kan aku butuh buat updatean story IG ku. Kan udah, jangan foto terus nih. Yuk kita langsung cobain aja yuk. Tahu gimbal Pak Haji Edi merupakan kuliner legendaris khas Semarang yang telah berdiri sejak sekitar 1972 atau 1982, tergantung klaim pemilik, dan menjadi favorit wisatawan di Kota Semarang, khususnya di kawasan Taman Indonesia Kaya dekat Simpang 5. Dengan kombinasi tahu goreng, bawang udang atau yang disebut gimbal, telur ceplok, sayuran segar seperti kol dan toge, serta disiram bumbu kacang kental tebal berpetis. banget, terus tahunya enak banget, apalagi sambal kacangnya. Kalian wajib cobain di sini. Ya, walaupun ini dagangan kaki 5, tapi harganya bener-bener bintang 5. Cocok banget ini yang dompetnya lagi pas-pasan, apalagi yang tinggal KTP. Buruan mampir ke sini. Murah sebenarnya. Dah. Tahu gimbal bukan hanya sekedar makanan, tetapi juga cerminan kehidupan masyarakat Semarang yang sederhana, ramah dan penuh rasa. Kuliner ini mudah ditemukan di berbagai sudut kota dan menjadi bagian dari keseharian warga di Semarang. Sulit banget kita butuh yang seger-seger nggak sih? Kan ada es teh. Ih, masa ke Semarang minumnya cuma es teh doang? Aku maunya yang ke Semarang banget loh. Aku ada rekomendasi nih. Gimana kalau kita beli es gempol aja? Andalan Semarang tuh enak-enak loh. Udah, ayo kita beli es gempol yuk. Yuk. Tapi dihabisin dulu. Oh iya. Enaknya, habis makan cari minuman yang segar-segar nih. Dari Semarang ada beberapa minuman khas. Misalnya, minuman berwarna merah muda dan putih ini nih. Namanya es Ibu gempol sejak Pleret. kapan jualan es gempol di sini? Sejak tahun 2023 Mbak, setelah Pasar Johar dibuka lagi. Iya. Boleh tahu Ibu kenapa namanya itu es gempol Pleret? Es gempol pleret karena dia isiannya ya Mbak. Di isiannya itu gempol dan pleret. Gempol itu yang putih bulat, dia dari tepung beras. Jadi teksturnya itu kalau digigit dia kan pecah ya, piar. Nah, yang pink itu namanya pleret karena membuatnya itu dengan cara dipleret kan, dipleret. Jadi dia nanti akan jadi seperti gulungan. Itu juga dari tepung beras, tapi teksturnya dia lebih kenyal. Gitu. Untuk sehari itu biasanya habis berapa mangkok Bu untuk Ibu jualan setiap harinya? Rata-rata itu sehari 50 sampai 70. Kalau akhir pekan itu bisa 2 kali lipat. 2 kali lipat. Iya. Ya, berarti rame banget ya Bu di sini ya. Alhamdulillah rame. Iya, Alhamdulillah rame. Iya. Iya. Udah Bu itu aja. Oh, Iya. oke. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Mbak. Sumpah foodies, ini esnya enak banget, terus segar dan manisnya nggak bikin enak di mulut. Iya nggak sih? Iya bener banget. Gempolnya tuh ngegempol banget. Pleretnya ngepleret banget. Gempolnya tuh nggak atos dan kuahnya tuh nggak bikin seret. Enak banget. Kalian kalau ke Semarang wajib cobain gempol kencana ini. Di tengah banyaknya minuman modern, es gempol Pleret tetap bertahan sebagai simbol keseimbangan dan tradisi. Rasanya mengingatkan kita bahwa warisan kuliner adalah bagian penting dari identitas budaya. Hari ini kita belajar satu hal, Kalau kuliner tradisional nggak kalah sama yang kekinian. dan Semarang selalu bisa bikin orang buat balik lagi ke sini. Sampai jumpa di kuliner selanjutnya. Bye bye foodies.
tahu gimbal dan es gempol pleret jadi bukti kalau kuliner tradisional itu nggak pernah ketinggalan zaman. Dari rasanya, kita diajak kenal budaya, dan lewat makanan, cerita-cerita lama hidup dan terus diwariskan.